Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nandan Bakti. Di sini saya ada tugas untuk mereview website dan websitenya itu saya bisa menulis. Ya, jadi di sini saya akan mereviewnya berdasarkan 17 prinsip UI UX. Apakah memenuhi ataupun tidak? Langsung saja saya mulai dari yang pertama. Untuk user compatibility. Desain tidak menyesuaikan dengan profil pengguna modern yang memiliki rentang perhatian singkat. Jadi antarmuka itu lebih bersifat satu arah atau arsip statis tanpa mempertimbangkan kenyamanan visual pembaca dari berbagai kalangan usia. Bisa kalian lihat sendiri di sini tampilannya. Mungkin bagi beberapa orang merasa tidak nyaman dengan tampilan ini karena memang ini website lama, HTML lama. Nah, langsung kita lanjut ke yang kedua. Oh, product compatibility. Tampilan utama dari website ini itu tidak selaras dengan fungsi utama sebagai portal informasi luas. Yang seharusnya memudahkan untuk kita mengakses data. Namun struktur desain justru menciptakan hambatan visual dalam mengenali kategori konten. Kan di sini campur aduk. Jadi kita memerlukan waktu atau memerlukan ketelitian yang sangat tinggi agar kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh sang pembuat. Task compatibility. Di sini saya menilai struktur halamannya tidak mendukung penyelesaian tugas penggunaan secara efisien. Pengguna, jadi pengguna kesulitan untuk mencari informasi spesifik karena ketiadaan fitur navigasi fungsional seperti bar pencarian atau filter kategori. Nah, kita lihat di atas. Tidak ada sama sekali tool untuk kita mencari ataupun yang lain-lain. Jadi kita hanya bisa naik turun dan juga kita memencet tulisan biru ini untuk kita mengetahui informasi lebih lanjut dari gambar yang ada di tampilan utama. Yang keempat, workflow compatibility. Alur penerusan informasi tidak teratur. Website memaksa pengguna melakukan scrolling tanpa batas, tanpa adanya interupsi logis atau pengelompokan yang membantu alur kerja membaca. Dan keenam, familiarity. Web standar di zaman sekarang tidak menggunakan seperti ini. Jadi ini memang model lama. Elemen familiar seperti header, footer, atau menu navigasi tidak ditemukan. Sehingga user harus mempelajari ulang cara berinteraksi dengan situs ini. Simplicity. Antarmuka untuk antarmuka itu sangat padat. Ya, prinsip minimalisme diabaikan. Terlalu banyak elemen dekoratif non-fungsional yang menambah beban kognitif pengguna saat mencoba memproses informasi. Nah, jadi itu sangat memerlukan usaha ekstra karena kita bisa memahami itu. Nah, yang ke-8, direct manipulation. Interaksi di sini hanya terbatas pada tautan teks. Jadi di teks ini ada tautan yang bisa kita pencet. Nah, jadi di sini tidak terdapat manipulasi objek secara langsung, seperti contohnya drag, zoom gambar secara interaktif, atau tombol tapping yang umumnya pada standar UI modern itu ada. Yang 9, kontrol. Pengguna memiliki kendali penuh atas navigasi ini, namun itu tanpa bantuan sistem. Jadi seperti tidak
Jadi, seperti tidak adanya tombol untuk back to top. Jika kita sudah ke bawah, tidak ada tombol alternatif untuk kita bisa kembali ke atas. Atau jadi kalau kita mencoba mencari informasi kembali di atas itu harus scroll dulu. Nah, untuk what you see is what you get. Informasi yang disampaikan bersifat literal. Nah, jadi menurut saya di sini prinsip WYSIWG itu terpenuhi. Ada fungsionalitas yang terpenuhi. Apa yang terlihat secara visual adalah sebagai data yang tersedia. Nah, yang 11 flexibility, tidak ada opsi antar muka. Nah, yang 12 responsiveness. Nah, untuk di sini layoutnya itu bersifat statis. Jadi website tidak adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Jika kita menggunakan smartphone atau tablet, itu pasti tampilannya berbeda-beda. Nah, hal ini menyebabkan pengalaman pengguna itu mungkin menjadi negatif atau minim pada perangkat mobile karena harus melakukan zoom secara manual. Nah, invisible teknologi, teknologi di balik situs ini terasa sangat kentara. Pengguna secara sadar merasakan batasan teknologi HTML lama yang kaku, sehingga sistem tidak berasa natural atau tersembunyi saat digunakan. Nah, robustness, performa sistem di sini sangat stabil dan ringan. Apalagi saya mengklik ini, nah, tanpa loading langsung keluar karena minimnya script jadikannya sangat ada dalam akses pada kondisi dan alat sekalipun dan nilai positif karena ini bukan pengalaman ini user. Yang kelima flash protection. Di sini resiko kesalahan inputnya itu rendah karena situs bersifat informatif tanpa input data. Jadi di sini kita ya, mendapatkan info-info, kita juga tidak perlu menginput data. Jadi dalam hal protection kita insya Allah aman. Namun perlindungan terhadap tautan eksternal yang rusak tidak dapat terdeteksi secara otomatis. Yang ke-16 is of learning. Nah, yang saya temukan di sini membutuhkan waktu untuk memahami pola situs. Karena ketidakadaan pola desain yang intuitif, pengguna baru memerlukan waktu lebih lama untuk memahami cara kerja dan lokasi informasi tertentu di dalam situs. Hmm. Jadi untuk pengguna baru yang baru saja melihat website ini, jelas bakalan bingung. Kenapa jelas? Karena saya sendiri juga bingung. Yang ke-17 adalah ease of use. Tingkat kegunaan berada pada level rendah menurut pandangan saya yang sangat minim ini. Nah, jadi secara keseluruhan interaksi dengan situs ini memerlukan usaha fisik, mata dan tangan yang lebih besar dibandingkan dengan website modern yang sudah teroptimasi secara ekonomis. Yang dapat saya simpulkan di sini, Great Dreams adalah contoh nyata dari desain yang berfokus pada kuantitas konten, namun mengesampingkan kualitas pengalaman pengguna. Secara teknis, situs ini sangat efisien dalam penggunaan sumber daya. Namun dari sisi desain antarmuka, hampir seluruh prinsip UI modern perlu diperbarui total untuk memenuhi standar aksesibilitas masa kini. Sekian dari saya. Assalamualaikum.